mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada anak-anakku jamaah apa ini? Jamaah pengajian ya, komunitas Rohis SMK Negeri 1 Serabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang berbahagia yang pada sore hari ini kita meluangkan waktu sebentar untuk kita bermujalasah, untuk kita melakukan kegiatan sama sebenarnya dengan kegiatan teman-teman kalian yang ada di lapangan. Tetapi kegiatan kalian yang kita ikuti berkaitan dengan keterampilan hati, keterampilan rohani, keterampilan berpikir, keterampilan beragama kita ya. Kegiatan kita pengajian ikhlas panjenengan adik-adik ikhlas ikhlas meluangkan waktu 1 jam di sini benar? Nanti berpikir enak itu bukan kayak mono kegiatannya ikhlas. Artinya ya hidup ini pilihan mas ya, hidup ini adalah pilihan. Anda diberikan waktu dalam kurun 1 minggu berarti 7 hari. 7 hari dalam setiap hari mau digunakan untuk apa? Terserah kalian. Benar? Mau untuk tidur terus rapopo. Arep kanggo sekolah yuk terserah Anda. Begitu? Untuk dolan terus ya terserah Anda. Untuk makan terus ya terserah kalian. Tetapi kita di dalam agama kita diajarkan untuk kita melakukan kegiatan aktivitas. Karena kita itu terdiri dari jasmani dan rohani, ya aktivitas kita dua itu, aktivitas jasmani, aktivitas rohani, aktivitas berpikir, karena kita punya pikiran, ada aktivitas berzikir, karena kita punya pikiran, kita berpikir, sekolah, boleh ilmu, karena kita punya hati, maka kita harus punya aktivitas batin atau aktivitas hati. Begitu ya. Oke. Kegiatan-kegiatan tadi silahkan kalian nanti mau mengikuti kegiatan pramuka, mau mengikuti kegiatan ekstra yang lain tidak apa-apa. Tetapi ada satu di sini yang kita berikan tempat, kita berikan sarana untuk aktivitas kegiatan pikir, kegiatan batin, kegiatan rohani dalam kajian yang diinisiasi atau yang dipelopori atau yang difasilitasi oleh Rohis SMK Negeri 1 Serabi. Untuk itu yang pertama kali mari bersama-sama anak-anakku semuanya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nikmat iman Islam kita. Sampai saat ini kita masih diberikan keimanan. Kita masih diberikan Islam, kita masih komit. Kita baru saja melaksanakan ibadah sholat asar. Benar? Sudah sholat asar semua? Jangan-jangan ada yang belum sholat asar. Sudah semua ya? Pastikan
sholat semua ya? Iya. Itu the real kewajiban kita ya. The real kewajiban kita sholat 5 waktu. Ada yang langsung pulang sampai rumah tidak sholat? Ada? Kira-kira ada di antara kita yang 1.500 ini ada yang langsung pulang? Setelah dipulang di rumah juga lupa sholat itu. Ada? Banyak. Kemungkinan ada? Banyak. Tetapi kita mengambil suatu pilihan sebentar untuk tidak pulang dulu, kemudian masuk ke musola dulu, kemudian kita sholat, setelah itu baru kita pulang. Itu artinya kita masih diberikan nikmat iman kita, nikmat Islam kita. Mereka yang pulang, mereka yang tidak, ya sebenarnya mereka misalnya yang bisa berikan contoh saja. Mereka jalan, kemudian melihat kita semuanya ada di sini semua. Sebenarnya mereka bisa nego sebentar, 10 menit untuk ikut sholat. Tetapi dorongan batin mereka, pikiran mereka, tidak usah lah. Setannya merajuk-rajuk ya, menggoda apa-apa. Jalan saja enak. Kemudian kalau di rumah sholat masih lumayan, berarti imannya masih berjalan. Betul? Istilahnya masih berjalan, punya tahu jawab, aku baru sholat. Mungkin karena jauh, mungkin karena tergesa-gesa, atau apalah alasannya begitu. Alhamdulillah mereka masih sholat. Tapi yang kita bicarakan ketika mereka pulang, kemudian sampai rumah, kemudian sampai rumah sholat, itu yang nikmat imannya, nikmat Islamnya itu saling terlepas. Betul? Betul? Dan untungnya kalian mengambil waktu terlebih dahulu untuk sholat. Karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan 1 jam ke depan, kita itu tidak tahu. Tidak ada yang menjamin kita dalam kurun 1 jam, jam 4 sampai ke rumah. Yang paling jauh mana ini? Ada yang berjalan 1 jam? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada yang berjalan 1 jam. Mungkin ada yang 1 jam barangkali ya. Ketika kita mengambil keputusan untuk pulang, untuk sampai rumah, ternyata baru 10 menit kita kecelakaan. Misal, setelah kita kecelakaan, kemudian saat itu kita belum sholat, ya. Saat itu kita belum sholat, misalnya, ya kita mudah-mudahan tidak, ya. Ketika kita belum sholat saat itu ternyata kecelakaannya kita bablas misalnya, bablas ketiga, misal. Nah kita saat itu kita belum sholat dan sebagainya. Makanya keuntungannya kita mengambil untuk sholat jamaah terlebih dahulu di antaranya itu sampai rumah kita sudah sholat. Setelah sampai rumah, alhamdulillah kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua yang berbahagia, ibu pengantar, ya. Maka peran iman itu pada diri kita itu menjadi sangat penting sekali dalam hidup dan kehidupan ini. Maka pada kajian pada pagi hari ini, pada sore hari ini kita akan berbicara terkait masalah keimanan yang nanti akan kita baca di sini. Quran surat Al-Baqarah ayat 22, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 22, dan nanti akan kita baca juga surat Al-Fat ayat 13. Nanti kamu bisa sambil mendengarkan, boleh sambil mencari
mencatat hal-hal yang penting boleh. Kemudian nanti harapannya di sesi terakhir nanti oraketan sebentar, kita ada semacam tanya jawab begitu ya. Cuma untuk kali ini barangkali belum, karena waktunya kita sepakat kajian kita sampai berapa? 1 jam kelamaan dah. 1 jam kelamaan dah. Tidak. Maksimal 1 jam ya. Maksimal 1 jam. Sebelumnya juga saya mohon maaf barangkali nanti suara saya sampai habis, karena hari ini saya bawa puasa ya. Kalau suara saya nanti habis, mohon maaf. Saya akan membaca saja ya, membaca saja yang akan saya baca. Ini namanya Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad ya. Nanti kamu mengambil sari-sari saja. Untuk itu kita buka dulu bersama ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan rutin kita setiap hari Kamis seperti ini ya. Ya, tadi kita sudah sampai mana-mana, tapi kita belum buka. Kita kan belum buka. Benar ya? Kita buka dulu dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan ini ya bisa berjalan dengan lancar, ya, terus berlangsung, tidak bubar. Ya, tidak bubar. Karena kegiatan semacam ini itu biasanya ya ogah-ogahan, males-malesan gitu ya. Tapi insya Allah kita bersama-sama akan mengawal kegiatan ini ya. Kita ya kualitas boleh nanti kita bayangkan, tapi untuk hal kebaikan itu kuantitas maksud saya. Kualitas artinya buku siji, loro, telu, apa ya tetap kita jalan. Biasanya naluri manusia nek positif mau pegang begitu kan, senangnya sih rame-rame pakai gitu biasa. Tetapi tidak, kita akan berjalan. Ini modal berapa ini putih modal putih ada berapa ini? 20 ada 20? Ada yang kelas 12? Kelas 12 ada? Tidak ada. Kelas 11? Cuk, kelas 11? Ya. Cuk, kelas 11? Saya biar tahu kelas 11. Tunjuk jari itu tangan. Ya, cukup. Terus kelas 10? Kelas 10. Yang putra kelas 10 enggak ada? Putra kelas 10 enggak ada? Jual, bilang atus. Sudah diumumkan? Tetapi ini modal. Nanti ke depan ya, monggo diajak. Terus woro-woronya disampaikan terus gitu ya. Mari kita baca dengan surat Al-Fatihah ala hadiniya wa ijabatul mas'ul. Mari kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu boleh buka Al-Qur'annya, boleh di-browsing Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Babul iman. Utawi iki iku bab. Al-imanu berkaitan tentang keimanan. Bab tentang keimanan. Qala Allahu ta'ala, qala dawuh sapa Allah ta'ala, maha luhur Allah. Ini ayatnya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum
kabeh. Wahai manusia, beribadahlah. Maksudnya aywahidu tegese nyuwijiake sira kabeh Rabbakum ing pangeran ira kabeh. Jadi di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 22 kita oleh Allah Subhanahu wa taala selaku manusia. Kita manusia bukan? Manusia. Oleh Allah dihimbau, diperintahkan ubudu nyembah sira kabeh, beribadahlah kalian semua. Maksudnya esakan Allah, wahyidu, mengesakan Allah, di mana Allah itu di dalam Al-Quran bahasanya ada bahasa yang lain, ada istilah Rob. Ya, maka tadi di rendah-rendah Allah ya Rob, Allah ya Rabbi. Allah itu Rob kita. Rob itu ya keterangannya alladzi khalaqakum. Rob itu zat khalaqakum yang menjadikan kita semua, yang dadekake. Khalaqah itu bahasa Arabnya artinya dadekake, menjadikan. Kum itu bahasa Arab, kalian semuanya. Khalaqakum. Rob itu alladzi khalaqakum. Walladzina, sifatnya Rob itu walladzina min qablikum, dan di samping menciptakan kita semuanya, menciptakan orang-orang min qablikum, orang-orang sebelum kita semua. Sebelum kamu ada siapa? Ada ayah, ibu. Sebelum ada ayah, ibu ada siapa? Ada kakek, nenek. Sebelum kakek, nenek ada siapa lagi? Buyut. Sebelum buyut ada bapak buyut. Terus sebelum bapak buyut simbahe buyut. Sebelum simbahe buyut ayo buyut sampai semua orang yang terakhir sebelum kita, sampai Nabi kita Muhammad, sampai umat sebelumnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, sampai umatnya sebelum Nabi Isa itu Nabi siapa, sampai umat Nabi yang kita ketahui 25 itu, sampai terakhir manusia diciptakan oleh Allah yang pertama kali, yaitu Adam alaihissalam bersama Ibu Hawa. Kemudian Adam dan Ibu Hawa berkembang biak menjadi orang banyak, kembali seperti sampai kita saat ini. Sing dadeke sapa, sing dadeke manusia? Yang menjadikan manusia siapa? Kok ragu? Yang menciptakan manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, dialah Rabb kita. Paham? Bukan bapak ibumu. Paham? Bukan ayah ibu kita yang menjadikan kita. Halo? Kamu sekarang berusia berapa tahun? 16, 14, 17, ya 13, ada yang paling muda barangkali. Halo? 20 tahun yang lalu kamu di mana? 20 tahun yang lalu ada Iban? Belum. Ada Fauzan? Belum. Kita enggak ada. Ada Agung? 20 tahun yang lalu
ada? Belum ada, tidak ada. Benar? Benar? Sekarang kamu ada saat ini, terlahir, usianya ono sing 15 tahun, ono sing 16 tahun. Betul? Entah sampai kapan, semua yang menciptakan Allah. Pernah kamu pesan? Pernah kamu pesan? Pesan diri kamu? Enggak kan? Kamu tahu ada kamu. Benar? Apa kira-kira bapakmu puasa gawe kue? Apa ibumu kira-kira puasa menjadikan kamu? Puasa enggak? Puasa nek puasa kan dari kue itu gawe korporasi bagus banget warnanya apik. Iya. Ternyata Ridwan kira kaya ngono kue semono. Ya. Nek bapakmu pengin gawe Ridwan saat itu gawe sing apik. Bener? Ya mlaku sing tegal ngene ora kalem kaya ngene iki. Ya. Tapi Ridwan sudah dicetak oleh Allah karakternya seperti itu. Bener? Sifatnya seperti itu. Ada yang paling kecil Mbak ya? Ya paling iya ya. Saya belum kenal semuanya. Saya juga yang laki-laki baru kenal 3 orang karena saya jauh pulang ya orang ketika beda. Tapi saya belum yang belum kenal. Ya. Ini masih Dani, Mas Dani. Ini Mas siapa? Mas Biro yang kemarin Polri. Oh iya, Mas Biro yang kemarin itu Polri. Ini timnya Polri ini, komandannya Polri. Mbak siapa Mbak? Mbak Regita. Kelas 10. Iya. Nek bapakmu, ibumu puasa gawe kue piye? Gawe ora kaya ngono iki. Mesti pingine cantik, melayu, macam-macam begitu. Iya enggak? Iya enggak? Semua kita dicipta oleh Allah dengan karakter yang berbeda-beda, tetapi itu adalah kekuasaan Allah. Benar? Ketika kita dicipta oleh Allah, bagaimana Allah merangkai kita? Kita dimulai dari air mani yang dihasilkan dari kedua orang tua kita dengan ovum, itulah bahan cetakan manusia yang melalui syariat pernikahan. Disitulah manusia berupaya berikhtiar untuk mengembangkan keturunannya. Ya. Loh kok saiki kok ana kupinge kaya ngene iki? Kok saiki kok ana matane loro kaya ngene iki? Ana irunge kaya ngene iki? Kok ana tangane loro kaya ngene iki? Kok ana kakine seperti ini? Normal kita berjalan. Halo. Walaupun mata kita berbeda-beda antara satu sama lain, betul? Hidup kita berbeda antara satu sama lain, benar? Wajah kita berbeda satu sama lain, benar? Tetapi Allah di samping fisik yang dicipta, Allah menjadikan kualitas yang sama ada dalam hati, ada dalam pikiran kita, ada dalam keimanan kita. Benar? Benar gak? Iya, kita diberikan oleh Allah sama. Hati kita sama. Tempatnya bersama. Semayam keimanan. Keimanan pun sama kita diberikan modal oleh Allah pada saat kita dilahirkan. Benar? Pikiran kita sama diberikan akal pikiran. Maka jangan menyesal kalau kamu bisa dalam kondisi diciptakan dalam keadaan yang misalnya mohon maaf dalam fisik yang tidak sebagus teman kamu yang lain. Tidak usah dipikirin. Paham? Oh, wis cetaan iki apa koyo ngene kok. Apa
kepingin balik meneh. Aku pengen Pak, aku pengen ya Allah, aku pengen jadi seperti itu. Tidak usah, udah itu dinikmati saja. Paham? Saya kembali lagi, ada yang dilahirkan di tengah orang-orang yang beruntung, misalnya wong SD, bapak gue. Benar? Ada yang dilahirkan orang tuanya serba kekurangan. Betul? Ada persoalan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama berperan di dalam kehidupan kita untuk melestarikan keimanan kita, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengarungi hidup dan kehidupan kita. Nah, kita berada di dunia berapa tahun? Ya, kita diberikan bekal akal, diberikan hati, diberikan potensi untuk kita memakmurkan dunia ini. Karena kita dicipta oleh Allah punya dua tujuan. Yang pertama sebagai Abdullah. Sebagai apa? Abdullah. Apa itu Abdullah? Hamba Allah. Abdul itu hamba. Kita itu hamba Allah yang harus terus dan senantiasa beribadah kepada Allah. Karena kita Abdullah. Karena kita hamba Allah. Karena kita dicipta oleh Allah dengan segala fasilitas yang ada pada diri kita. Benar? Oh, matamu, ya. Mata kamu, ya, matamu bisa dilihat. Matamu berapa itu nilai matamu? Sering saya contohkan, matamu diambil oleh orang lain, ada yang mau beli, 10 juta satu. Mau? 10 juta satu. Tambah meneh 10 juta meneh. 20 juta satu. Kalau dua-duanya mau berarti 40 juta. Mau? Kalau mau silakan ke kedokteran, kemudian matamu diambil, dicangkokkan ke orang lain barangkali, kemudian kamu tidak punya mata, kamu buta. Mau? Mata, ya. Itu mata. Belum telinga. Masih bisa mendengar? Masih bisa mendengar saya konsen? Masih bisa mendengar nyanyi-nyanyian? Masih. Ada yang tidak bisa mendengar? Teman-teman kamu? Ada? Di luar sana ada yang tidak bisa mendengar? Petang kabeh. Matanya ada yang buta? Ada. Yang kelihatan hanya ireng kabeh. Paham? Loh, ini Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita banyak sekali. Ya, maka tadi di sini ya. Ya ayuhan nas ubudu nyembah sira kabeh. Beribadahlah kalian semuanya. Karena kita sebagai Abdullah, hamba Allah. Paham? Yang kedua, kita sebagai Khalifatullah. Apa itu Khalifatullah? Pemimpin, pemakmur, pelestari, ya, menjaga keharmonisan dunia ini. Itulah manusia di samping sebagai Abdullah, manusia itu sebagai Khalifah. Paham? Manusia wujudnya kecil seperti ini, tetapi manusia mampu menguasai alam jagat raya ini. Benar? Manusia kecil, tetapi manusia bisa naik ke angkasa raya. Betul? Dengan kreativitasnya manusia menciptakan pesawat, menciptakan Apollo, menciptakan jet, menciptakan macam-macam. Manusia yang kecil seperti ini dibekali akal tadi, ya, dibekali hati tadi, punya kreativitas, manusia bisa masuk ke dalam tanah. Bisa
tambang, bauksit, aspal, dan lain sebagainya. Paham? Manusia dengan akal pikirannya mampu masuk ke dasar laut, benar? Laut bisa dikuasai, ikan-ikan di sana banyak, ya, mutiara, macam-macam. Maka kita patut bersyukur dan sebagai khalifatullah itulah manusia harus mengasah akal pikirannya dengan segala macam keilmuan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Halo? Tadi yang saya ceritakan tadi, manusia mampu menguasai alam jagat raya ini dengan akal pikirannya. Kalau manusia itu menghiasi diri dengan ilmu. Maka ketika Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bekal pertama adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sampai malaikat itu protes, kenapa aku akan menjadikan khalifah di bumi ini? Kok manusia? Bukan saya, kata malaikat. Ya. Tetapi singkat cerita Allah memberikan tahu kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia dalam wujud Adam. Adam itu memiliki ilmu, memiliki pikiran yang kreatif, sehingga Adam itu nanti itu bisa begini di manusia itu bisa begini. Malaikat itu tidak diberikan. Malaikat itu hanya akalnya itu akal statis, ya, itu malaikat. Sehingga malaikat bersujud kepada Adam. Paham? Demikian pula para nabi-nabi yang lain dibekali dengan ilmu. Paham? Terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diciptakan sama seperti kita tadi itu, ya, dicipta dari tadinya tidak ada, ya, segumpal sebelum segumpal, ya, dari air, ya, yang memancar, kemudian segumpal darah, paham? Kemudian setelah segumpal darah, kemudian 40 hari lagi di perut ibunya segumpal daging. 40 hari selanjutnya kemudian daging itu dibungkus dengan, sebelum dibungkus dengan daging lagi itu keluar tulang belulang, kemudian dibungkus lagi dengan daging lagi, kemudian di surat Al-Mu'minun kalau kamu lihat proses penciptaan manusia, ya silakan nanti Quran surat Al-Mu'minun proses penciptaan manusia itu, ya. Nanti kalian bisa lihat ayatnya, ayat 12 kalau tidak salah, 12 sampai berapa, mulai dari 12 pokoknya dicari di surat Al-Mu'minun, pokoknya masih di belasan proses penciptaan manusia, ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin wa ja'alna nutfatan 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan idoma fakasala idoma lama, kemudian summa ansa'nahu khalqan akhar, akhir, kemudian pada usia 7 bulan itu manusia itu sudah sempurna. Tadi 4 bulan 120 hari manusia itu raganya itu sudah sempurna, ya. Wis ono mulute, wis ono irunge, ya, wis ono matane, wis ono tangane, sudah wujud tadi. Lho angel poro-poro dadi koyo ngono lho. Kira-kira gatuk-gatuk ini kok bisa jadi seperti itu? Halo? Belum. Setelah manusia dalam jari itu sudah wujud seperti itu, ning jerone wis ono kabel-kabele. Wis ono usus-ususe, wis ono kelengkapan-kelengkapan, order-order wis lengkap.
itu sebagai sebuah teknologi. Teknologi berproses itu. 4 bulan baru wan nafas min ruhi. Kemudian setelah 4 bulan raganya sudah siap, Allah itu meniupkan ruhnya. Paham? Setelah ruhnya hidup, ruhnya masuk, kemudian si janin itu sudah mulai bergerak. Cedak. Halo? Hai. Sebelum Allah meniupkan ruh, janin yang ada di perut ibunya itu ada kehidupan, tetapi dia itu masih lemah. Tetapi begitu ruh masuk, halo, begitu ruh oleh Allah ditiupkan melalui perut ibu kalian dulu pada usia 4 bulan, ya, 4 bulan itu ditiupkan ruh. Begitu ruhnya ditiupkan, janin itu menjadi hidup, mulai bisa masuk makanan yang dimakan oleh ibu-ibunya. Terus bergerak sampai terus mulai usia 7 bulan itu masih makin kuat gitu, ya, hidup gitu kan. Itu proses penciptaan manusia yang tadi kita sebutkan. Rabbukum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kita semuanya la'allakum tattaqun, agar kita itu menjadi orang-orang yang takwa. Kita harus takwa. Kita itu keberadaan kita ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai 4 bulan di kandungan ibunya, Gusti Allah wis ngeki rezeki. Betul? Rezekinya lewat siapa? Lewat siapa? Lewat ibu. Halo? Halo? Gusti Allah dadeke manusia baru 4 bulan di kandungan ibunya, rezekine wis ngeki. Lewat apa? Asupan yang dimakan oleh ibunya. Benar? Ya. Maka berpengaruh sekali makanan yang dimakan seorang orang ibu yang sedang mengandung itu. Maka dianjurkan oleh bidan-bidan makan yang bergizi, biar nanti si jabang bayi yang ada di perut ibunya pun menjadi sehat. Iya betul. Termasuk pikiran-pikiran, ya, ibu yang sedang mengandung itu akan berproses kepada internalisasi anak yang ada di janin ibunya. Maka ketika mengandung, ibu itu sering-seringnya membaca Al-Quran, jangan depresi, jangan sering-seringnya berbahagia, itu akan berpengaruh. Betul. Paham ya? Lanjut, ya. Kita bertakwa, kita diciptakan seperti itu. Tadinya tidak ada, kemudian sekarang itu ada. Dan keberadaan kita bukan kebenaran. Tidak. Ini adalah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita cipta di atas dunia ini, agar kita berfungsi sebagai Abdullah tadi dan Khalifatullah, ya, beribadah kepada Allah. Nah, tadi kita di depan sholat jangan sampai lupa, itu karena kita sebagai Abdullah, hamba Allah. Kemudian kita sebagai Khalifatullah, kita harus berilmu, benar? Kita harus ngaji, kita harus sekolah. Karena dengan ilmu itulah nanti yang akan membekali kita bisa mengendalikan dunia ini. Halo? Kita nanti bisa bekerja, kita nanti bisa memiliki profesi apapun. Karena kita sebagai Khalifatullah fil ardi, pemimpin di dunia. Jam berapa? Berapa menit tadi? Masih 3 menit. Kita harus sadar itu, karena kita di samping sebagai Abdullah, kita sebagai Khalifatullah. Maka kita harus terus bergerak dalam hidup dan kehidupan kita. Kita harus takwa kepada Allah, ya. Maksudnya ikobatan ing siksane Gusti Allah. La'alakum tatakun, kita itu harus menjadi orang yang bertakwa
Bertakwa di antaranya kita takut kepada Allah. Kok takut kepada Allah? Iya, karena kita diciptakan oleh Allah, orang urip terus. Kita akan mati. Mati kita akan diminta pertanggungjawaban. Sing apik ning dunya akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Sing ora apik ning dunya kita akan mendapatkan azab siksa Allah. Akhirnya kita akan dimasukkan kehidupan yang sengsara selama-lamanya, yaitu kehidupan di neraka. Kita harus takut atas ikobahu, atas siksane Gusti Allah. Kita harus takut atas siksane Gusti Allah. Maka kita hati-hati hidup ini. Sholat, ngaji, begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Di samping itu alladzi ja'ala, dia Allah yang menciptakan khalaqon dadiaken lakum bagi kalian semua al-ardu bumi. Halo. Bahkan bumi ini diciptakan Allah sebelum Adam. Halo. Sebelum manusia dicipta, keberadaannya ada di atas dunia ini Gusti Allah wis dadekaken bumi ini. Alladzi ja'ala lakumul ardo firosan, sebagai tempat untuk kita hidup. Nek neng bumi berarti wis ana tumbuh-tumbuhane, wis ana kewan-kewane, wis ana laut, wis ana macem-macem. Halo? Jadi Nabi Adam kita pertama di atas dunia itu sudah lengkap dengan isinya. Artinya Gusti Allah dadekaken manusia itu sudah lengkap dengan rezekinya. Paham? Kamu tadi saya ceritakan sudah lengkap dengan rezekinya. Begitu lahir ke dunia kan durung bisa makan dhewe, bener? Ibu kok jelalek sewu. Teteke itu mengeluarkan air susu asin. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu bayi lahir, Gusti Allah sudah menciptakan fasilitas rezekinya bagi si bayi. Benar? Iya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, lengkap semuanya, sudah lengkap lengkap. Halo? Kowe saiki arep golek duit, golek rezeki bisa. Gusti Allah wis menyediakan. Paham? Sing ora sekolah saiki kancamu ya, tidak mengambil langkah untuk mencari ilmu terlebih dahulu. Selesai, kemudian sekarang bekerja oleh duit ora? Oleh duit yang bergawe kan? Iya. Kamu juga sekarang kalau mau nyambut gawe, sekolah mau sambil nyambut gawe bisa, nek bisa ngatur. Halo? Halo? Kalau kamu mau bisa ngatur bisa. Cowok-cowok mau, cewek-cewek mau mengatur, kamu mau sekolah sambil mencari uang bisa. Bisa. Coba kamu setelah pulang hari ini sore, kamu misalnya membawa apa kemudian didadakan dijual bisa, atau yang di rumahnya ada konveksi kan banyak di sekitar kita, ambil barang kemudian kamu kerjakan, kamu bisa menghasilkan uang. Bisa. Gusti Allah sudah lengkap sekali penciptaan. Nah, kita saat ini mengambil peran untuk mengisi menimba ilmu terlebih dahulu. Ilmu itu pun termasuk rezeki. Karena dengan ilmu yang banyak nanti rezeki itu akan mudah kita dapatkan. Bisaton tegese bumi ini sebagai lemek kita. Tarosukan digawe lemek, iyo bisa. Jadi bumi ini sebagai tempat untuk kita hidup.
belahan Eropa, Afrika, Asia, ada cakrawala. Sopo sing gawe? Siapa yang menciptakan? Gusti Allah. Ya, itu ciptaan Gusti Allah yang menciptakan bumi dan langit sebagai, kemudian wa anzalna minas samai, kemudian Allah menurunkan minas samai saking langit ma'an air. Halo. Gusti Allah menurunkan air bersirkulasi, diciptakan laut terlebih dahulu, kemudian melalui alam biologi, kemudian ada matahari di langit, di cakrawala ini langit itu nanti menyiram laut, kemudian laut menjadi awan, awan itu terus berproses airnya jadi turun hujan. Airnya hujan itu selanjutnya wassamarat, Gusti Allah dadeaken buah-buahan. Wis bumine disirami tumbuh-tumbuhan, akhirnya tumbuh-tumbuhan urip. Tumbuh-tumbuhan ada yang menghasilkan sayuran, berubah menjadi buah-buahan. Rizqol lakum, jadi rezekine kita semua. Jadi dengan Allah menciptakan bumi, langit, kemudian hujan diturunkan, akhirnya bumi itu tumbuh, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan dan sebagainya, termasuk tambang, termasuk semua yang ada di bumi ini merupakan fasilitas yang sudah diberikan Allah berupa rezeki. Ya, rizqol lakum fala taj'alu, mongko aja ndadekaken sira kabeh andadan ing sekutu. Jangan kita menjadikan Allah itu sekutu kita, menduakan Allah. Allah satu yang kita sembah, Allah yang kita abdi, Allah yang kita abdi dalam hidup ini. Tidak ada lain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka kesimpulan yang terakhir, anak-anakku semuanya, ayat ini menjelaskan betapa pentingnya kita sebagai manusia memposisikan diri kita sebagai makhluk hamba Allah dan sebagai khalifatullah, agar kita itu terus menerus dalam hidup ini untuk beribadah kepada Allah dan bekerja, berkarya, mengisi kualitas diri kita. Paham ya? Itu yang bisa saya sampaikan. Wa antum ta'lamun, dan kalian semuanya mudah-mudahan mengetahui ini semuanya. Jadi kajian kita pada pertemuan sore hari ini kita bahas Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samara, kemudian dari air itu keluarlah biji-bijian yang tumbuh, buah-buahan, rizqol lakum, semua itu menjadi rezeki buat manusia seluruh alam. Ya, rizqol lakum fala taj'alu, maka jangan kau jadikan Allah itu sebagai sekutu kalian. Jangan menduakan Allah, tetapi esakan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu ya. Wa antum ta'lamun, kalian semua harus tahu itu. Kalian semua harus tahu itu. Kita harus